Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara. Marilah kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga malam ini. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keputusan mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Kita harus meneladani Kristus yang memiliki integritas yang baik. Antara ucapan dan tindakan harus konsisten. Kita tidak hanya berbicara saja, ada tindakan iman yang harus ditunjukkan. Seperti seorang gembala yang menjaga kawanan domba, kita pun diajak untuk menjadi gembala yang menjaga persekutuan kita menjadi damai dan berkat. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian dari Kidung Jemaat 406, bait 1 dan 2, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Umat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini kami dapat menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 secara responsoria. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan Sepanjang masa. Marilah kita nyanyikan bersama nyanyian umat dari Kidung Jemaat 52, bait 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan dia. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ada dalam kasih setia Allah. Sehingga ketika kami Tuhan himpunkan kembali dalam ibadah persekutuan keluarga yang di rumah masing-masing saat ini kami lakukan, biarlah hikmat tuntunan Tuhan ada atas kami. Dan memohon daripada Allah, hikmat dan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, supaya kami bisa mengerti apa maksud kehendak Allah dalam kehidupan yang akan kami jalani. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Yesaya 40 ayat yang ke-9 sampai 11 yang menyatakan demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat,
mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Umat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Shalom. Ketika kita mau mendalami kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita diingatkan kembali kepada satu pertanyaan yang perlu kita kaji bersama untuk kita renungkan. Sudahkah dalam kehidupan kita menjadi pembawa kabar baik? Pembawa kabar baik yang dimaksud adalah bahwa tugas untuk menyampaikan berita sukacita, tugas untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan yang Allah kerjakan kepada kita itu kita teruskan kepada orang-orang di sekeliling kita. Firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kembali bahwa identitas baru tentang menjadi pembawa kabar baik diberikan oleh Allah kepada umat Yehuda pada waktu itu. Teks dan konteksnya mau berbicara tentang bagaimana kehidupan bangsa Yehuda ketika mereka keluar dari pembuangan di Babel. Dan bagaimana kehidupan mereka sebagai anak-anak Allah, bangsa pilihan yang menikmati tentang kebaikan Tuhan dalam hidup, sehingga identitas itu disematkan bagi mereka. Mereka adalah pembawa kabar baik. Sehingga tertulis dengan jelas di dalam ayat yang ke-9, naiklah ke atas gunung-gunung yang tinggi, hai Yerusalem pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu jangan takut. Artinya kita diajak oleh Allah menjadi saksi yang benar-benar bisa mampu menunjukkan tentang jati diri kita sebagai anak Allah yang hidup di dalam kasih setia Allah. Kita dituntun untuk oleh Tuhan supaya kita bisa mampu menyampaikan dengan perkataan kita bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Lewat perjalanan yang panjang bangsa Yehuda yang ada di pembuangan di Babel, bagaimana penderitaan, penindasan, kesengsaraan, ketidakbahagiaan menjadi kehidupan yang dialami. Sehingga dengan hal itu, bagaimana gambaran kehidupan mereka ingin mau diperlihatkan kembali bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Tetapi Allah selalu membawa mereka kembali kepada satu keadaan baik. Mereka Tuhan kembalikan ke Yerusalem, tempat di mana mereka ada. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, lihat Tuhan Allah, Ia dengan kekuatan dengan tangannya, Ia berkuasa. Kita mau belajar tentang mengenal siapa Allah dalam hidup kita. Allah yang kita kenal adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Allah yang memiliki kekuatan dalam hidup. Sehingga pada akhirnya apa yang menjadi ketakutan bagi kita untuk kita menghadapi kehidupan ini. Kesaksian itu sudah dialami oleh perjalanan kehidupan bangsa Yehuda dalam pembuangan. Kalau saya mau kontekskan kehidupan bangsa Yehuda, bangsa Israel dalam kehidupan kita saat ini, mungkin tidak jauh berbeda. Kita berhadapan dengan persoalan, kita berhadapan dengan pergumulan, kita berhadapan dengan berbagai hal yang menghadirkan ketidakbaikan. Tetapi satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Percayakah kita akan kekuatan Allah? Percayakah kita akan kuasa Allah? Sehingga dengan dasar itu, di dalam ayat yang ke-10, Allah ingin supaya kita menjadi kabar baik, penyampai, pemberita kabar baik itu. Atau kita hanya mau menggambarkan kehidupan kita sebatas kebahagiaan, lalu kita mengekspresikan itu sebagai pemberita kabar baik.
Ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, penulis Deutero Yesaya dalam pasal ini adalah penulis yang ingin mau menggambarkan begitu jeli tentang bagaimana Tuhan memberlakukan sikapnya yang terus-menerus bagi umat. Ayat yang ke-11 dikatakan, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya. Dari ayat yang ke-11, kita mau menunjuk dan melihat kembali tentang 3 kata kerja. Di mana di sana dikatakan gembala itu dia adalah gembala yang menghimpun. Yang kedua, di pangkunya. Dan yang ketiga, dituntunnya. 3 hal ini mau menunjukkan kembali kepada tindakan Allah yang nyata. Bahwa Allah selalu menghimpun umat percaya. Allah selalu memangku keberadaan umatnya. Allah juga selalu menyertai. Metafora yang digunakan oleh Deutero Yesaya mau menggambarkan tentang Allah kita yang kita kenal dan Allah yang kita sembah. Dalam keberadaan ini, tema pada malam hari ini mau mengingatkan kembali kepada kita, Allah adalah gembala yang baik. Tema ini mau diajukan kembali menjadi sebuah pertanyaan. Percayakah tiap pribadi bahwa Allah adalah gembala yang baik bagi hidupnya? Ketika dipertanyakan kembali lagi kepada keluarga-keluarga, percayakah kita bahwa Allah yang selalu kita kenal, Allah yang selalu kita sapa, Allah yang selalu kita sembah adalah gembala yang baik? Sehingga kita juga mempunyai kekuatan untuk meyakini bahwa tidak ada hal yang sulit yang bisa dihadapi. Tidak ada hal yang berat yang akan bisa dilalui. Allah menjawabnya di dalam ayat yang ke-10 tadi. Aku adalah Allah yang memberi kekuatan. Aku adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang tidak mungkin dikerjakan oleh Allah. Ibarat gambaran seorang gembala, bagaimana gembala dia selalu menjaga domba-dombanya. Bagaimana gembala juga merawat domba-dombanya. Itu menjadi bagian metafora dalam konsep Deutero Yesaya lewat firman Tuhan pada malam hari ini. Menjadi perenungan untuk aplikasi bagi kehidupan kita, firman ini diberikan kembali kepada keluarga-keluarga. Apa yang bisa kita ambil dan kita petik dalam kehidupan kita pada saat ini menurut firman Tuhan saat ini. Kita mau diajak dan diingatkan kembali bahwa pengalaman bangsa Yehuda juga mungkin menjadi pengalaman kita. Dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga, kita sering juga dihadapkan dengan pergumulan, tantangan, ujian, dan cobaan. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk mengakui satu. Kita adalah pemberita kabar sukacita Allah. Sebagai pemberita kita harus mengungkapkan, menceritakan semua kebaikan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, gambarannya mau menunjukkan bahwa Allah yang kita katakan lewat kabar kebaikan, kabar Injil itu adalah Allah yang memiliki kuasa, Allah yang memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah kita. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi hal yang kamu gumuli, semua itu mungkin dikerjakan oleh Allah dalam kekuatan kuasanya. Yang ketiga, kita mau belajar tentang Allah kita adalah gembala yang baik. Dia selalu menghimpun kita. Mungkin ketika kita lari, Dia menghimpun kembali kepada kita untuk berhimpun bersama Allah. Dia juga mempangku kita dengan keberadaan kita dirawat, dijaga dalam segala hal kehidupan. Dan yang ketiga, Dia juga menyertai segala kehidupan kita dimanapun kita ada. Itu menjadi keyakinan iman yang boleh kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda hidup kita saat ini,
Apakah gambaran Allah sebagai gembala yang baik ini masih relevan dalam hidup kita? Atau masih yakinkah kita bahwa kita akan keluar dari pandemi yang besar ini? Dan Allah itu bisa mampu memberikan solusi dan jalan keluar bagi hidup kita? Itu menjadi satu hal yang perlu direnungkan. Tetapi firman Tuhan ini sudah menjawab dan meyakinkan kembali kepada kita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Allah kita adalah Allah sebagai gembala yang baik, yang selalu setia dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua, keluarga-keluarga, untuk meyakini bahwa kita tidak akan pernah ditinggal oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang benih kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang benih. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami kembali menaikkan syukur kami kepada Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami boleh diingatkan lewat kebenaran firman Allah bahwa lewat pengalaman Yesaya dalam perjalanan bangsa Yehuda, kami juga diingatkan untuk menjadi pemberita kabar baik yang seperti Tuhan ingini, untuk menyatakan betapa besar kuasa Allah dan betapa besar kekuatan Engkau mengatasi segala pergumulan keberadaan umat-Mu. Meteraikan firman Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh meyakini bahwa apa yang Tuhan buat bagi keberadaan bangsa Yehuda adalah hal yang sama yang juga kami yakini, bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik menyertai dan berkuasa atas kehidupan pribadi maupun keluarga kami. Dalam syafaat kami pada malam hari ini, kami menyatukan hati dan mendoakan, diberkatilah pemerintah kami Indonesia di tengah-tengah penyelesaian pandemi COVID-19. Seluruh kebijakan atau apapun yang diambil dan dibuat, biarlah semuanya ada di dalam hikmat Allah. Hikmat yang membawa kepada kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Upaya dan usaha vaksin yang dilakukan saat ini, bekerjalah ya Bapa, sehingga pada akhirnya pergumulan yang panjang ini pun boleh kami lewati bersama Tuhan yang masih setia menjaga kehidupan kami dan juga menopang keberadaan kami. Kami juga berdoa Tuhan berkenan memberkati mereka semua yang bekerja di rumah-rumah sakit,
Dalam kebaikan Allah, Tuhan memberkati tenaga medis, para dokter, perawat, mereka yang bekerja sepanjang hari, dan pasien yang menderita, yang bergumul juga akan kesembuhan daripada Allah. Tuhan, sebagai gembala yang baik, kami memohon kuasa-Mu, kami memohon kekuatan-Mu untuk memulihkan mereka semua yang sakit, sehingga nama Allah dimuliakan, dan semua pergumulan pun boleh dilewati dalam kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan nyatakan. Kami juga mendoakan kehidupan persekutuan keluarga-keluarga, baik pribadi lepas pribadi yang saat ini beribadah di rumah-rumah. Kami mendoakan tiap pribadi dan keluarga jemaat. Biarlah kebaikan Tuhan akan senantiasa mereka rasakan. Ketika umat bergumul dengan berbagai hal, yakinkan kepada mereka Bapa, bahwa Engkau adalah wujud gembala yang baik, yang akan mampu memberikan kekuatan bagi umat Tuhan, yang juga akan mampu memberikan kuasa-Mu untuk mengatasi segala pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, jikalau umat ada yang bergumul dengan pergumulan sakit, Tuhan pulihkan. Ketika mereka bergumul dengan masalah, Tuhan buka jalan. Ketika mereka bergumul dengan berbagai hal, Tuhan nyatakan hikmat-Mu, supaya dengan hikmat itu, mereka bisa mampu mengambil keputusan yang baik dalam menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup mereka. Kami juga mendoakan Tuhan memberkati seluruh pelayanan dari Persekutuan Jemaat GPIB Bukit Muria. Dalam kebaikan-Mu memberkati semua unsur presbiter, pendeta, penatua, dan diaken, ke-6 pelkat, komisi, pegawai, dengan semua yang bekerja di dalamnya. Kami percaya pelayanan, karya, tugas, dan tanggung jawab mereka akan senantiasa Allah perhitungkan, dan berkat Tuhan pun senantiasa ada, dan terkhusus sebagai gembala yang baik Engkau akan menuntun gerak layan persekutuan jemaat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga mendoakan untuk mereka semua yang sudah terlibat dalam melakukan live streaming ataupun rekaman dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Mereka yang terlibat dalam pelayan liturgi, biarlah semua yang sudah kami lakukan semata-mata ada untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Terima kasih Bapa. Mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Layakkan kami selalu di hadapan-Mu. Dan yakinkan kembali kepada kami bahwa kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang akan senantiasa setia menjaga keluar masuk kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Bapa, dan inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama doa sempurna. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan
dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita sambil mengingat pesan Alkitab. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Nyanyian Gita Bakti 86, bait 1 dan 4, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus di sorga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus di sorga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Marilah berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan saat ini, serta terimalah berkat-Nya yang akan menyertai kemanapun engkau pergi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian.